Shalom, sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 15. Perhatikanlah, supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Mata-mata hokkamuma asa unang di baloson manangise naroa balos ni naroa. Nadinggamma pareahi hamu totong. Nang samahamu, nang tusaluhut. Halah. Usahakanlah senantiasa yang baik. Zaman dan masa mengacu pada pengetahuan tentang apa yang akan terjadi pada masa depan, terutama pada kedatangan Kristus kembali. Upaya-upaya untuk menentukan tanggal kedatangan Kristus kembali merupakan kebodohan. Jangan disesatkan oleh siapapun yang mengaku mengetahui waktu tersebut. Di sini kita diberitahu bahwa tidak seorang pun mengetahui dan bahwa orang-orang percaya pun akan terkejut. Tuhan Yesus akan datang kembali secara tiba-tiba dan tak terduga. Demikian Paulus memperingatkan. Jadi, bersiaplah, berjaga-jagalah. Dan apa yang dapat kita lakukan selama masa penantian ini? Dengan hidup sebagai anak-anak siang yang nyata segala perbuatannya di hadapan Allah dan hidup saling membangun satu sama lain. Dan hari ini melalui perenungan firman Tuhan dikatakan kepada kita dalam penantian, dalam mempersiapkan diri, dalam berjaga-jaga ini, apa yang harus kita lakukan? Hari ini dikatakan kepada kita supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Jangan pernah terpikirkan kepada kita, kalaupun ada orang yang melakukan kejahatan kepada kita, janganlah balaskan. Tentu kita tahu rasa sakit ketika orang lain membuat sesuatu yang tidak baik, yang jahat kepada kita. Hati kita mungkin sakit, perasaan kita, pikiran kita, dan mungkin kita terbeban memiliki pikiran dengan apa yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Kita merasa gak enak, merasa sakit, merasa tersinggung, merasa kecewa. Itu mungkin ada dalam diri kita ketika orang melakukan yang jahat kepada kita. Baik itu melalui tindakan atau kata-kata, perkataan. Maka ketika kita membalaskan yang jahat dengan yang jahat, berarti kita ingin orang lain merasakan seperti yang kita rasakan itu. Maka saat ini dikatakan dalam masa penantian ini, jangan ada yang membalas yang jahat dengan yang jahat. Biarlah yang jahat itu berhenti, karena kita tidak membalaskannya dengan kejahatan. Kita nggak sanggup melakukan kebaikan kepada yang jahat itu, kepada orang yang melakukan yang jahat kepada kita. Setidaknya mari kita mengendalikan diri untuk tidak melakukan apa-apa kepadanya. Jangan lakukan yang jahat. Dan berusahalah melakukan kebaikan kepadanya. Sebab ketika kita melakukan kebaikan kepada orang yang melakukan kejahatan kepada kita, Paulus katakan, itu diibaratkan seperti orang meletakkan bara api di atas kepalanya. Maka, sahabatku, saudara yang diberkati Tuhan, kalaupun kita merasa pernah menerima tindakan atau perkataan yang jahat, pertama sekali atur hati, kendalikan hati, minta Tuhan supaya Dia boleh mendamaikan hati kita, sehingga kita berusaha senantiasa melakukan kebaikan terhadap kita masing-masing dan terhadap semua orang. Itu yang diminta firman Tuhan bagi kita.
Berdoalah supaya kita dimampukan untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Hidup sebagai anak-anak terang yang senantiasa melakukan kebaikan kepada semua orang. Jangan tertekan, jangan menyembunyikan sesuatu yang tidak baik di dalam hati, tetapi ketika Tuhan yang mengendalikan hati kita, maka Dia menolong kita untuk mengalahkan kejahatan dengan selalu melakukan kebaikan. Mintalah tuntunan Roh Kudus. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami sungguh bersyukur ya Allah. Engkau sungguh sangat baik bagi kami. Menganugerahkan firman-Mu bagi kami Tuhan. Supaya kami dalam masa penantian ini mempersiapkan diri kami dengan selalu melakukan kebaikan kepada sesama, kepada semua orang. Ketika kami menerima sesuatu yang jahat, biarlah kami mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ketika kami pernah tergoda melakukan kejahatan, biarlah kami menyesalinya dan tidak mengulanginya kembali. Mampukan kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.